Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awalin wal akhirin wa fil madain ala ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa hal ya. Konten saya yang terakhir yang mengenai kebohongan si Ihya Sapi berkenaan dengan apa yang dimuat di buku yang dinisbatkan penulisnya sebagai Imaduddin, yang di situ tertulis Imad atau siapalah yang memasukkan itu ke buku itu, mungkin Ihya sendiri yang masukkan itu ke situ, itu mengklaim bahwa ada ahli nasab atau nasabah yang juga mu'arikh, namanya Syekh Ahmad At-Turbani, yang mana di buku Iman dikatakan bahwa Syekh At-Turbani ini membatalkan nasab Ba'alawi. Setelah saya telusuri, saya mendapatkan fakta yang berbeda dengan apa yang ditulis oleh Imad, yang ternyata buku itu hanya copy paste dari sebuah laman website yang nama websitenya itu Jordan apa itu ya. Ternyata itu hanya copy paste dari sebuah website, dan itu pun juga keputusan lama dari Syekh At-Turbani, yaitu pada tahun 2012 memang beliau pernah membatalkan nasab Ba'alawi, tapi seperti pada keterangan di website itu yang memuat tulisan dari At-Turbani yang tertahun 2012, itu beliau At-Turbani taklid kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, ya. Jadi bukan atas dasar kajian beliau, tetapi beliau taklid kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Tetapi setelah Syekh At-Turbani ini menyelidiki lebih dalam lagi, ternyata beliau menemukan fakta yang berbeda, bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti sejarah, bukti-bukti manuskrip dan silsilah, dan juga isbat-isbat dari Naqabah dan para ulama ahli nazab, juga para ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, bahkan madhab Syiah pun, mereka semuanya mensahihkan nasab Ba'alawi, bukan hanya pada tingkatan makbulun nasab, itu yang paling dasar, tingkatan yang paling dasar makbulun nasab, tapi pada tingkatan yang paling tinggi, yaitu sahihun nasab, nasab yang sahih. Sehingga Syekh At-Turbani ini rujuk, beliau membatalkan keputusannya yang lampau. Ketika dikonfirmasi kepada beliau, beliau dengan tegas mengatakan taroja'tu, beliau telah rujuk dan membatalkan keputusan yang lama, dan beliau memutuskan bahwa nasab Ba'alawi ini adalah nasab yang sahih, jadi sudah dicabut keputusannya. Dan Syekh Muqbil sendiri ternyata bukan juga seorang ahli nasab, bukan juga seorang ahli sejarah. Ahli sejarah pun tidak punya hak untuk mengeluarkan keputusan mengenai nasab, baik itu isbat maupun ibtal. Yang punya otoritas untuk memberikan keputusan ini adalah nasabah atau ahli nasab, ya. Seandainya Syekh Muqbil ini adalah seorang mu'arikh, dia juga tidak punya otoritas untuk mengeluarkan keputusan mengenai isbat dan ibtal, ya. Apalagi beliau bukan mu'arikh, apalagi juga bukan ahli nasab. Jadi dua-duanya tidak punya hak. Dan juga beliau ternyata juga seorang yang Wahabi garis keras, yang anti terhadap tasawuf. Nah, sebagaimana kita ketahui, Ba'alawi di Hadramaut mereka adalah ahli tasawuf, ya. Jadi atas dasar itulah Syekh Muqbil menganggap bahwa Ba'alawi itu bukan hanya secara akidah sesat karena tasawuf, dan juga
agar orang-orang tidak mengikuti mereka, Syekh Mukbil juga mengatakan bahwa nasab mereka itu tidak benar, ya, dengan merujuk pada sebuah kitab, nama kitabnya Tuhfatuz Zaman, yang ditulis oleh Sayyid Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, yang mana Sayyid Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal ini menceritakan sejarah kedatangan para sadah dari Basrah ke Hadramaut. Siapa saja mereka? Yaitu Imam Ahmad Al-Muhajir beserta leluhur dari Al-Ahdal, yaitu Sayyid Muhammad bin Sulaiman, dan leluhur dari kabilah Al-Qudaimi. Jadi ini termasuk dalam rombongan Imam Ahmad Al-Muhajir ketika hijrah ke Yaman, ke Hadramaut. Imam Ahmad akhirnya memutuskan berhenti di Tarim, dan Al-Ahdal dan Al-Qudaimi melanjutkan perjalanan ke arah Yaman Utara. Nah, kalau nggak salah mereka berhenti di daerah dekat Hudaidah sana. Jadi dari situlah kitab Tuhfatuz Zaman tadi menceritakan proses bagaimana masyarakat Yaman mengenali Al-Ahdal, Al-Qudaimi, Imam Ahmad Al-Muhajir ini sebagai keturunan dari Rasulullah. Karena kondisi masyarakat Yaman hingga saat ini pun mereka sangat ketat dalam tradisi kesukuannya, sehingga tidak mudah orang asing masuk ke Yaman sebagai orang majhul yang tidak dikenal siapa keluarganya, apa sukunya. Itu tidak mungkin kalau di Yaman hingga saat ini. Pasti mereka akan bertanya, siapa Anda, dari mana, Anda dari kabilah mana, Anda keturunan siapa. Pasti sampai sekarang pun masih ditanyakan, apalagi di zaman yang lampau itu. Nah, ketika itu ditanyakan kepada Al-Ahdal, Al-Qudaimi, dan Imam Ahmad Al-Muhajir, mereka dengan tegas menyatakan bahwa mereka adalah dari keturunan Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itulah masyarakat Yaman meminta bukti, sehingga Imam Ahmad Al-Muhajir mengutus Imam Ubaidillah untuk haji bersama tidak kurang 300 ulama Yaman. 300 ulama Yaman. Akhirnya mereka ketika haji bertemu dengan rombongan para nasabah dari Irak yang jumlahnya tidak kurang dari 70 orang. Dan untuk meyakinkan orang-orang Yaman, Imam Ubaidillah bertanya kepada para nasabah tadi, apakah kalian mengenali aku? Lalu spontan mereka menjawab, Anda adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain As-Sahid bin Ali bin Abi Thalib, suami dari Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu didengar oleh masyarakat Yaman. Dan mereka pulang ke masing-masing ke wilayahnya, mereka memberikan informasi kepada masyarakat, kepada orang-orangnya bahwa benar mereka adalah dzurriyyah Rasulullah, kami telah menyaksikan. Dan itu pernyataan juga dinyatakan oleh para ahli nasab dari Irak. Seperti itu prosesnya. Dan lagi juga nggak masuk akal. Al-Ahdal menulis kitab bahwa nasab Alawi batal, lawang hijrahnya sama kok. Jadi begitu, ya. Jadi begitu. Nah, konten saya itu akhirnya oleh YouTube dinyatakan melanggar aturan komunitas. Saya nggak tahu aturan apa yang saya langgar. Ya udahlah, dihapus, nggak apa-apa. Oleh YouTube dihapus, nggak apa-apa. Tapi Gus Zaini sudah menjelaskan lebih lengkap daripada penjelasan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.